Kenapa ikan? Hah? Kenapa? Sebentar. Inilah video yang sempat viral di media sosial saat salah satu keluarga yang terjaring razia hendak dibawa ke kantor dinas sosial. Seorang lelaki mendekat ke mobil dan berusaha naik sementara petugas melarang. Namun saat mobil berjalan, pemuda itu pun mengejar. Sejumlah warga di lokasi pun ikut terpancing mengejar mobil dinas tersebut, bahkan beberapa warga sempat melempar hingga petugas yang berada di dalam mobil dan nyaris kena batu. Kericuhan berlanjut saat orang tua yang anaknya terjaring sempat emosi dan memanjat pagar. Mencegah aksi anarkis, pihak dinas sosial melalui Kepala Dinas Kota Makassar akhirnya melepaskan anak tersebut dengan membuat perjanjian di atas kertas bahwa tidak akan melakukan aksi mengemis di jalan lagi. Pihak dinas sosial juga menyita 13 baju badut dari razia ini. Jadi jumlah personil yang turun penertiban kemarin itu ada sekitar 40 orang dan menyisir ruas-ruas jalan yang memang terindikasi banyak anak jalanan di Kota Makassar, di mana kita ketahui bahwa badut yang ada di sepanjang jalan Kota Makassar sudah sangat meresahkan warga masyarakat. Dinas Sosial meminta kepada warga khususnya pengendara untuk tidak memberi uang kepada pengemis badut yang ada di jalan. Aksi mengemis ini memberi dampak buruk pada anak seperti sekolah terbengkalai juga menjadi contoh yang tidak baik bagi anak lain. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran sektor Pademangan langsung mengevakuasi seorang pria parubaya yang tergeletak di dalam rumah 3 lantai di Jalan Waspada, Pademangan, Jakarta Utara, Senin siang. Korban tak dapat menggerakkan tubuhnya lantaran sakit, sehingga pihak keluarga menghubungi petugas untuk membantu mengeluarkannya dari dalam rumah. Namun akses jalan yang sempit membuat tandu tak dapat digunakan. Kondisi diperparah karena tubuh Syaripudin, pria 47 tahun ini kesakitan tiap bergerak. Akhirnya korban diturunkan dengan tali pengait, kemudian petugas yang sudah bersiaga di bawah langsung menggendongnya. Sehingga kami putuskan bersama anggota kami untuk menggunakan body harness supaya korban ini supaya cepat tertangani, bisa turun sampai ke bawah. Dan body harness itu langsung dipandu oleh anggota saya, digendong serta dipapah dari depan belakang untuk menjaga safety dari si pasien ini agar segera bisa turun ke bawah, langsung dibawa keluarganya ke rumah sakit. Sementara seorang wanita tiba-tiba histeris dan berteriak saat keluarganya dibawa ke mobil. Usai dievakuasi petugas, pihak keluarga langsung melarikan korban ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir akibat hujan yang terjadi beberapa hari terakhir. Banjir merendam jalan raya, pemakaman dan permukiman warga dengan ketinggian hingga di atas 1 meter. Beginilah kondisi banjir yang merendam puluhan rumah di RW 4 dan RW 5 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin siang. Sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir yang mencapai ketinggian di atas 1,5 meter. Sejak pagi tercatat sudah ada 5 warga lansia dan bayi yang dievakuasi ke kantor Kelurahan Kampung Melayu. Namun mayoritas warga memilih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir diketahui terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung karena air kiriman dari Bogor. Banjir dari kemarin sore ya, jam pukul 5 sore itu tinggal sekarang 175 cm. Ini banjirnya karena apa sih Pak? Kiriman. Air kiriman lagi? Oh, dari jam berapa nih mulai naik Pak? Kemarin pukul 5 sore kemarin. Dari 5 sore kemarin? Ya. Ini kalau kayak gini berarti semakin tinggi atau semakin surut Pak? Tinggi kayaknya. Selain permukiman warga, banjir juga merendam ratusan makam di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Banjir terjadi akibat curah hujan dan diperparah dengan letak makam yang rendah serta drainase yang buruk. Menurut petugas pemakaman, banjir sudah biasa terjadi jika hujan deras tiba. Sih baru hari ini yang kena airnya, Pak. Kena air karena hujan atau gimana, Pak? Karena hujan. Karena hujan. Oh, juga surut lagi sih, Pak. Ntar dia bisa surut itu. Surut. Itu pada hancur gitu makamnya gitu ya? Ya kena itu mah udah lama yang udah hancur, Pak. Tapi emang kalau tiap hujan kerap terendam sini ya? Ya kalau lagi hujannya deras. Kayak semalam. Deras, masih ya. Sementara itu hujan deras sejak semalam hingga pagi tadi membuat Jalan Patra Duri Kepa, Kebonjeruk Jakarta Barat juga banjir hingga 30 cm. Selain intensitas hujan tinggi, luapan Kali Anak Sekretaris juga menjadi akibat dari banjir ini. Aktivitas warga pun terganggu. Kendaraan bermotor harus antri saat menerobos banjir. Warga berharap pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan upaya untuk menanggulangi banjir ini agar banjir tak lagi melanda kawasan ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara kebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat menghanguskan puluhan bangunan semi permanen, ratusan warga kini mengungsi. Sejumlah warga mencari barang-barang yang tersisa dari kebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di Jalan Muis, Kelurahan Petojo Selatan, Tanah Abang, Jakarta. Pasca kebakaran, kini permukiman warga sudah rata dengan tanah. Berdasarkan informasi, tercatat 87 rumah hangus terbakar dan 113 kepala keluarga terdampak kebakaran. Wali Kota Jakarta Pusat, Dani Sukma, datang menyambangi lokasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Sementara korban kebakaran kini sudah tersebar di 5 titik lokasi pengungsian. Kemudian ada 113 kakak dan jumlah jiwanya ada 340-an jiwa berdasarkan hasil pendataan. Jadi pada hari ini kita mau memastikan ternyata memang area terdampak ini sudah rata, gitu ya, sudah dirapihkan. Untuk kita ambil mungkin ada barang-barang yang berharga di sini sambil kita lihat pengungsian ada di kantor kelurahan. Sebelumnya kebakaran menghanguskan bangunan semi permanen di Kelurahan Petojo Selatan, Tanah Abang, Jakarta Minggu sore. Kencangnya tiupan angin serta kondisi rumah yang semi permanen membuat api dengan cepat membesar. 24 unit dengan 96 personel pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Akses jalan yang sempit serta banyaknya bangunan yang terbakar menyulitkan proses pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Tim Liputan iNews melaporkan. Remaja D, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak, kondisinya berangsur membaik meski masih belum sadarkan diri. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Mario Dandi hari ini mendatangi korban namun tidak diizinkan masuk oleh pihak rumah sakit. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom untuk hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih, selamat malam. Korban penganiayaan anak mantan pejabat hingga saat ini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Menurut ayah korban, kondisi D menunjukkan perkembangan yang positif meski masih belum sadar dari koma. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Mario Dendi Satrio hari ini mendatangi rumah sakit untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban dan keluarganya. Namun upaya ini gagal karena tidak mendapat izin dari pihak rumah sakit untuk menemui D. Kita belum tahu ya, jadi nggak apa-apa. Kami datang hari ini, ya kami tadi sempat berdoa sih di bawah ya. Kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah. Ya. Jadi ini belum sempat ya. Karena mungkin belum dari rumah sakit mungkin belum izinkan. Iya. Karena kan mungkin masih di ICU. Kehadiran tim kuasa hukum Mario ke rumah sakit hanya berlangsung selama 15 menit, namun pihaknya menyatakan akan terus berusaha menemui pihak keluarga. Selain kuasa hukum tersangka, hari ini Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur, Jakarta turut menjenguk korban D. Meski belum bisa bertemu langsung dengan D, namun pihak sekolah sempat menemui dan berbincang dengan ayah korban.
Sebelumnya, video penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka penganiayaan Mario Dendi Satrio sendirilah yang meminta temannya untuk merekam aksi penganiayaan tersebut. Kekasih Mario berinisial AG juga diduga hadir dan menyaksikan aksi penganiayaan brutal tersebut.